إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia, jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah firmankan ayat ini jamaah sekalian, pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kali Jumat. Allah ingatkan kita tentang pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pesan takwa itu sangat penting. Mustahil ketika ada ayat diingatkan dalam setiap pekan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil diingatkan, Pak. Mustahil diingatkan ayat ini dalam setiap pekan, bahkan dijadikan rukun khutbah Jumat. Ketika tidak ada pesan takwa di dalamnya, maka tidak sah khutbah Jumat. Dan ketika khutbah tidak sah, maka sholat Jumat pun akan tidak sah. Maka hadirin sekalian, mari kita meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai suri teladan bagi manusia, dan Nabi yang merintis menggulung tikar kekafiran dan membuka lebar-lebar tikar Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berjumpa berhadapan di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Hadirin sekalian, bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Kalau sudah tahu bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, maka mari kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kita pahami apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Kalau kita sudah tahu bulan suci Ramadan adalah bulan pengampunan, maka mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang, Pak, semua orang jamaah sekalian itu punya masa lalu, dan tidak semua orang itu baik di masa lalunya.
pasti kita juga pernah melakukan keburukan. Kita pasti melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah di masa lalu. Maka dari itu, di masa yang sekarang ini, mari kita untuk memperbaiki di masa yang lalu kita yang sedang hancur, dipenuhi dengan godaan-godaan syaitan. Maka mari kita memperbaiki diri di hari ini, jamaah sekalian. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hidup di dunia ini itu punya banyak godaan. Karena itu, marilah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Takwa itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa lalu kita buruk, di masa yang lalu kita kurang baik, sering saya katakan bahwa mari kita meningkatkan kualitas takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berilmu, kata Allah, maka Allah akan angkatkan derajat kita. Tinggalkan masa lalu yang buruk. Mari kita membuka masa-masa yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertaubatlah. Karena kenapa? Ajal tidak akan pernah menunggu kita bertaubat. Umur di tangan Allah, Pak. Kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihi salam itu turun mengabarkan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa, melakukan keburukan, melakukan maksiat 1 tahun sebelum ia meninggal dunia, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih akan bukakan ampunan sepanjang kita ini hamba masih mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi apa kata malaikat Jibril? Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "Wahai Jibril, jangan umatku lalai. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup." Maka naiklah lagi kembali malaikat Jibril menghadap kepada Allah. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sampaikan kepada umatku, siapapun di antara mereka yang melakukan dosa, melakukan keburukan, melakukan maksiat 1 bulan sebelum ia meninggal dunia, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih akan bukakan ampunan sepanjang kita ini masih mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi karena cintanya Nabi kepada kita, Pak, cintanya Nabi kepada kita, hadirin sekalian, Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jangan umatku lalai. Umatku lalai. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup." Lalu naiklah lagi kembali malaikat Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu turun mengabarkan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa, melakukan keburukan, melakukan maksiat 1 minggu sebelum ia meninggal dunia, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan kita, jamaah sekalian, sepanjang kita masih mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi karena cinta yang begitu besar yang tertanam di dalam diri Rasulullah tetap menawarkan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jangan umatku lalai. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup." Lalu naiklah lagi kembali malaikat Jibril menghadap kepada Allah, lalu turun mengabarkan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa, melakukan keburukan, melakukan maksiat 1 hari sebelum ia meninggal dunia, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih akan bukakan ampunan gitu untuk kita ini hamba-hambanya yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi Nabi lagi kembali mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jangan umatku lalai. Sudah 1 hari, Pak, diberikan ampunan oleh Allah, tapi Nabi masih menawarkan kepada malaikat Jibril. Kenapa? Karena Nabi tahu kualitas umatnya, bahwa dia lemah dengan godaan-godaan syaitan. Lalu turun kembali malaikat Jibril mengabarkan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang melakukan dosa, melakukan keburukan, melakukan maksiat
1 tahun, 1 minggu, 1 bulan, 1 hari, bahkan ketika malam yugharbit, ketika ruhmu berbolak-balik di tenggorokan, matamu, mulutmu sudah tidak mau mengucapkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi matamu menatap ke atas langit dengan tatapan ampunan yang begitu besar, maka Allah akan bukakan ampunan itu sepanjang kita ini mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mana Anda yang punya banyak dosa? Mana kita yang punya keburukan di masa lalu? Mari kita memperbaiki diri untuk meningkatkan kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di masa lalu kita sering menceritakan orang, menceritakan kejelekan orang, mulai sekarang Pak, hindari itu. Kenapa kita menceritakan keburukan orang lain sementara diri kita masih punya banyak kesalahan? Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka sering saya pesankan ketika saya berdakwah, ketika saya menyampaikan ajaran Allah, bertaubatlah sebelum ajal itu datang, karena ajal tidak akan pernah menunggu kita bertaubat jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.